Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardina Putri dengan NIM 240911111. Di sini saya akan mempresentasikan mini project dari sistem basis data dengan tema Sistem Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan studi kasus perusahaan JNT. Latar belakang saya mengambil studi kasus tersebut adalah karena industri logistik dan ekspedisi dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan. Meningkatnya transaksi jual beli secara online atau e-commerce telah mendorong peningkatan kebutuhan layanan ekspedisi yang cepat, aman, dan efisien. Perusahaan jasa ekspedisi memiliki peran penting dalam memastikan barang yang dikirim oleh penjual dapat sampai ke tangan pembeli dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Namun, perusahaan jasa ekspedisi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah banyaknya data pengiriman yang harus dikelola, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan atau redundansi data. Salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang berkembang pesat di Indonesia adalah JNT, yang dikenal dengan layanan pengiriman cepat dan jangkauan luas hingga ke berbagai daerah. Dengan jumlah transaksi dan volume pengiriman yang sangat tinggi setiap harinya, JNT membutuhkan sistem informasi yang terstruktur untuk mengelola data pengiriman secara efektif. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan, pelacakan, dan distribusi barang. Perkenalan singkat dengan JNT Express. JNT Express adalah perusahaan jasa ekspedisi yang berdiri pada tahun 2015 di Indonesia. Perusahaan ini berkembang pesat dengan menawarkan layanan pengiriman cepat, mudah, dan terjangkau. JNT memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, telah merambah ke berbagai negara di Asia. Dengan slogan, Express Your Online Business, JNT fokus mendukung pertumbuhan e-commerce dengan layanan berbasis teknologi, sistem pelacakan real-time, serta pusat distribusi yang beroperasi 24 jam penuh. IRD dan RDIS. IRD adalah rancangan model data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem. Dengan IRD, kita bisa melihat bagaimana setiap entitas seperti pelanggan, kurir, paket, toko, dan pengiriman saling terhubung melalui relasi yang ada. Rancangan ini membantu mempermudah pemahaman alur data, memastikan tidak ada informasi yang tumpang tindih, serta menjadi dasar dalam pembuatan basis data yang terstruktur dan efisien. Berikut adalah IRD dari studi kasus. Yang pertama adalah entitas kurir memiliki relasi one-to-many dengan entitas pengiriman. Dengan pembacaan RD-nya, setiap kurir dapat menangani satu atau banyak pengiriman. Setiap pengiriman ditangani oleh satu dan hanya satu kurir. Entitas pengiriman memiliki relasi one-to-one dengan entitas paket. Dengan pembacaan IRD, setiap pengiriman mengirim satu dan hanya satu paket. Setiap paket dikirim oleh satu dan hanya satu pengiriman mandatori. Yang ketiga, entitas paket memiliki relasi one-to-many dengan entitas pelanggan. Setiap paket dimiliki oleh satu dan hanya satu pelanggan. Setiap pelanggan memiliki satu atau banyak paket. Entitas paket memiliki relasi one-to-many dengan entitas toko. Setiap paket dimiliki oleh satu dan hanya satu toko. Setiap toko memiliki satu atau banyak paket. Masuk ke dalam query. Query adalah perintah atau instruksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data guna melakukan operasi tertentu, seperti menampilkan data, menambahkan data baru,
mengubah data yang ada, atau menghapus data. Query yang pertama adalah query select. Pada gambar, query select digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel pengiriman, sehingga menampilkan output seluruh data pengiriman yang ada di dalam tabel. Pada data nomor 2, terdapat sebuah data pengiriman yang masih berada di status pengiriman dikirim, sehingga tanggal terimanya masih 0. Agar kita dapat mengubah status pengirimannya selesai ketika paket telah dikirim, beserta tanggal terimanya, kita dapat mengubah menggunakan query update. Query update digunakan untuk mengubah suatu data tertentu. Pada gambar, kita akan mengupdate tabel pengiriman dengan status pengiriman selesai dan tanggal terima sysdate, yang artinya sysdate digunakan untuk mengubah menjadi tanggal terbaru hari ini, sehingga tanggal terima dapat diubah menjadi tanggal terbaru hari ini. Dengan pengondisian status pengiriman dikirim. Setelah melakukan pengubahan data, kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan select all form pengiriman agar menampilkan data yang sebelumnya. Dan pada output, karena data sudah terubah, maka data pengiriman nomor 2 telah diupdate menjadi selesai dengan tanggal terbaru hari ini. Kemudian terdapat query insert. Insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam suatu tabel. Terdapat dua metode insert. Yang pertama adalah insert untuk menambahkan satu persatu data ke dalam tabel. Namun apabila terdapat banyak data yang harus dimasukkan ke dalam tabel, dapat menggunakan insert all agar kita dapat menambahkan banyak data ke dalam tabel dalam satu eksekusi. Kesimpulannya, perkembangan pesat pada jasa ekspedisi, khususnya JNT Express, menuntut adanya sistem informasi yang terstruktur untuk mengelola data pengiriman dalam jumlah yang besar. Dengan memanfaatkan IRD, hubungan antar entitas seperti pelanggan, kurir, paket, toko, dan pengiriman dapat digambarkan secara jelas sehingga alur data lebih mudah dipahami dan terhindar dari redundansi. Selain itu, penggunaan query memungkinkan perusahaan mengelola data secara lebih efisien melalui perintah yang dapat menampilkan, menambah, mengubah, maupun menghapus data sesuai kebutuhan. Dengan penerapan sistem informasi berbasis IRD dan query, perusahaan ekspedisi seperti JNT dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses operasional, serta mendukung pertumbuhan layanan yang lebih cepat, aman, dan andal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.